Oleh itu teman-teman sekalian, coba kita lihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Pegangi resep ini baik-baik. Jangan pernah berpikir, oh saya kalau bertakwa, saya kalau patuh, kalau bahasa sederhana saya menjadi laki-laki soleh atau perempuan soleha, mungkin hidup saya akan susah. Ini dibantah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Surah nomor 16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, jujur, amanah, tanggung jawab, sholat, puasa, tutup aurat, pendapatannya halal, beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, sementara dia adalah orang beriman, pasti kami akan bahagiakan hidupnya. Kami akan berikan dia kehidupan yang sempurna, yang baik, terpenuhi. Hayatan thayyibah. Thayyibah artinya berkualitas. Dan kami pasti akan balas nanti di akhirat. Dari amal-amal yang mereka kerjakan di dunia sudah mereka boleh nikmatin yang halal. Di akhirat kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin kita hanya sholat malam beberapa kali, tapi Allah SWT berikan balasan yang banyak. Pernah ada seorang sahabat, baru aja syahadat. Baru syahadat, ikut perang mati syahid. Lalu kata, belum sempat sholat. Lalu kata Nabi SAW, coba lihat orang ini. Dia berbuat ringan, tapi pahalanya besar. Begitu dalam Islam. Pernah ada sahabat Nabi 2 orang, dua-duanya meninggal, bedanya cuma 1 pekan. Yang satu meninggal pekan ini mati syahid. Disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Pekan depannya sahabat dekatnya mati, umurnya hampir sama. Tapi dipanjangkan umur satu pekan saja. Lalu Nabi SAW solati jenazah yang kedua. Lalu beliau tanya para sahabat yang hadir, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang yang sekarang kita solati dibandingkan dengan temannya yang pekan lalu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka berpikir orang yang meninggal pekan lalu mati syahid lebih baik. Mereka bilang, semoga saja jenazah ini bisa meraih derajat yang diraih oleh sahabatnya karena persahabatan mereka. Maksudnya semoga saja dia walaupun dibawa lebih rendah derajatnya akan dibawa ke derajat temannya yang mati syahid pekan lalu. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sungguh jenazah yang baru kalian solati ini lebih tinggi derajatnya daripada temannya yang mati syahid pekan lalu, jaraknya di surga antara langit dan bumi. Karena dia sempat sholat sepekan, sempat zikir sepekan. Jangan anggap remeh satu amal saleh. Itu mahal sekali. Dalam surah An-Nahl juga masih sama, ada di ayat 30, ayat 41 juga ya. Ayat 30 berbunyi, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang selalu bertakwa, sibuk dari detik ke detik amal saleh dan imannya dijaga, dikontrol semua makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semua yang Allah ridhoi. Maka mereka mengatakan qalu khaira. Semuanya baik, Tuhan kami turunkan semua baik, perintahnya baik, kami dihalalkan untuk makan dan minum, kami dibolehkan dan bahkan kami dijaga dari hal-hal yang dilarang dan yang tidak baik. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Maka Allah mengatakan bagi mereka yang telah bertakwa itu bertakwa pada Allah, patuh pada Allah, di dunia ini akan diberikan kebaikan-kebaikan. Wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan di akhirat mereka dibalas lebih baik lagi dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Dari 41-nya masih An-Nahl ayat 41, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Terjemahannya, sungguhnya orang-orang yang hijrah mengubah kondisinya dari buruk dan jauh dari agama Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang patuh, menikmati keimanan dan amal solehnya. Ya, setelah mereka terdolimi, sebelumnya mereka digoda syaitan, disesatkan, maka pasti kami akan berikan mereka tempat tinggal. Ya, kami berikan kebahagiaan buat mereka di dunia dan ketahuilah balasan di akhirat buat mereka jauh lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3, Allah berfirman, surah Hud surah nomor 11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Artinya kata Allah melalui lisan Nabi Hud alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, segera mohon ampun atas kesalahan kalian dan taubat kepadanya, janji tidak akan mengulanginya. Pasti ia akan memberikan kalian kehidupan yang nyaman, terpenuhi kebutuhannya, ya,
dibahagiakan hatinya, ditentramkan jiwanya sampai ajal kalian sudah ditentukan, dan dia akan memberikan karunia yang sangat banyak. Jadi menjadi orang baik, orang soleh, orang solehah itu nikmat yang besar. Bahkan bagi anda yang tidak merasakan ini di dunia, berarti tidak akan merasakan surga yang abadi di akhirat sana. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki dan memperoleh surga yang kekal di akhirat sana. Muridnya Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Qayyim rahimahullah memaknakan perkataan Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah dengan surga dunia adalah mencintai Allah, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, tentram ketika bermunajat kepadanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepadanya, senantiasa bertawakal atau menyerahkan urusan kepadanya, serta menyerahkan segala hasil daripada upaya kepadanya. Inilah surga dunia yang harusnya kalau kita sudah nikmati di dunia itu, maka kita juga akan nikmati di akhirat sana. Orang beriman subhanallah selalu tentram hatinya. Hartanya banyak, dia sibuk berbagi dengan orang lain karena ingin meraih surga dengan harta tersebut. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia pernah kedatangan sekitar beberapa peti semuanya dinar emas. Dia gelisah nggak bisa tidur. Kaya raya orangnya. Tapi malam itu datang keuntungan berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Istrinya mengatakan, "Kenapa Anda gelisah wahai Talha?" Maka dia mengatakan, "Sesungguhnya saya tidak pernah kedatangan harta sebanyak ini. Saya gelisah, jangan sampai saya meninggal malam ini, kemudian harta ini akan mengganggu saya nanti dihisap oleh Allah hari kiamat." Istrinya dengan sangat luar biasa karena dia salihah, dia mengatakan, "Kenapa Anda pusing dengan itu? Ayo kita kemas harta ini malam ini, kita bagikan semuanya kepada orang miskin di jalan Allah. Sebagaimana Allah titipkan kita bagikan lagi." Begitu kondisi orang beriman. Maka diceritakan malam itu suami istri begadang hanya membungkus dinar-dinar emas itu untuk dibagikan. Dan ditanyakan kepada pembantunya pada saat itu, berapa harta Talha yang dibagikan? Dia katakan sekitar 600.000 dinar. Ini kalau 100.000 dinar mungkin sekitar 10 eman. Ya, kalau rupiah sekarang. Ini berlipat-lipat ganda dihabisin pada malam itu. Orang beriman kalau punya harta, dia bukan tentram sampai dia membagikannya lagi di jalan Allah SWT. Jadi dia menikmati juga dan dia mengeluarkan. Kalau dia berbuat dosa, kalau dia diberikan ujian, maka dia tahu ada pahala sabarnya. Maka dia bersabar dan kita tidak temukan ada orang yang setentram orang-orang beriman. Lihat teman-teman kita sekarang di Gaza, rumahnya hancur depan matanya. Saya kadang-kadang kalau cuplikan cuma bisa menangis. Rumah hancur depannya, anaknya mati, istrinya mati, ada yang suaminya meninggal. Lalu ditanya di mikrofon, diwawancarai, bagaimana perasaan Anda sekarang? Alhamdulillah, saya bersyukur Allah masih kasih saya umur bisa beramal. Bagaimana keluarga yang sudah meninggal? Allah sudah memanggil mereka dan mereka dapat mati yang terbaik, mati syahid. Semoga saya juga diberikan. Dengan santainya mereka bicara begitu. Orang kalau beriman, hatinya selalu tentram walaupun ujian datang. Beda dengan orang-orang yang jauh dari iman ini. Jadi memang subhanallah iman itu luar biasa.